Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, ini sekali lagi format video saya mau berkeluh kesah. Ya, ini jadi video video untuk curhat tentang ya ini kemarin ya. Jadi pertandingan Newcastle melawan Arsenal ini akhirnya kan diperiksa oleh panel wasit dari IPL ya, dan sudah keluar hasilnya. Dari panel wasit itu menyatakan bahwa gol Anthony Gordon itu sah, dan yang kedua itu ada dua pemain yang seharusnya di kartu merah di babak pertama, yaitu adalah Kai Havertz dan Bruno Guimaraes ya. Itu keduanya harusnya di babak pertama kena kartu merah gitu ya. Jadi ya itu panel ini menyatakan bahwa golnya Anthony Gordon itu sah gitu ya. Ya, seperti saya juga bilang kan kemarin di video saya ya, yang tentang review pertandingan Newcastle melawan Arsenal gitu ya, bahwa memang menurut saya kayak Havertz itu kemarin harusnya kartu merah gitu. Kenapa? Karena sama persis seperti kasusnya Kovacic ya, waktu kita melawan melawan Manchester City itu tackle-nya sama. Dan saya waktu pertandingannya Manchester City itu saya bilang Kovacic itu harusnya kena kartu merah 2 kali gitu karena tackle yang sama di babak pertama dan babak kedua. Dan tackle-nya kayak Havertz kemarin sama persis. Jadi ya saya setuju lah kalau kayak Havertz itu harusnya kena kartu merah. Ya, Bruno Guimaraes itu juga sama. Nah, sekarang kita ngomong tentang yang golnya Newcastle gitu kan. Itu alasan dari panel ini mengesahkan gol ini karena memang tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran yang membuat bahwa eh, 3 poin dari pengecekan VAR kemarin ya, bolanya sudah out of play, terjadi offside dan terjadi pelanggaran. Ini 3 poin ini tidak ketemu bukti yang menyatakan bahwa eh, 3 kejadian ini terjadi gitu. Jadi tidak ada bukti bahwa bola sudah out of play, tidak ada bukti terjadi offside, dan tidak ada bukti bahwa terjadi pelanggaran terhadap waktu itu yang didorongkan Gabriel Magalhaes gitu ya. Nah, menurut saya ini lucu gitu. Tidak ada buktinya, kenapa? Karena kamera yang menyorot untuk bahwa bola out of play, offside itu tidak ada. Jadi untuk 2 poin ini ya, bolanya out of play sama bolanya offside, ini tidak ada kamera yang menyorot. Jadi ya memang buktinya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada kamera yang menyorot ke sana. Jadi ya mau dibilang nggak ada bukti ya, ya pantas aja nggak ada bukti, orang kameranya nggak ada gitu yang menyorot sudut sana untuk dari VAR gitu kan. Jadi dari saya lucu aja gitu seperti itu. Dan lalu kalaupun misalkan panel ini menyatakan bahwa gol itu tidak sah, terus kenapa? Ya nggak? Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan panel itu lalu menemukan bukti bahwa gol tidak sah, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Ya kan? Karena beberapa kali kan juga sudah ada yang akhirnya yang dilakukan apa? Cuma minta maaf. PGMOL cuma bilang minta maaf, kita melakukan kesalahan, udah selesai. Pertandingannya gimana? Ya hasilnya tetap. Poin yang hilang gimana? Ya udah, poinnya hilang. Gitu. Ya, jadi dari saya ini tetap satu sirkus lagi gitu loh. Ya buat apa ngadain panel kalau panel ini sendiri juga, saya bukan berkeluh kesah tentang bahwa oke, ditemukan apa ya, dinyatakan, bukan ditemukan bukti, dinyatakan bahwa golnya Anthony Gordon itu sah. Oke,
bukan bukan saya, keluh kesah saya bukan di situ. Keluh kesah saya adalah saya bertanya, kalaupun memang ditemukan bukti bahwa eh, itu tidak sah golnya, terus apa yang akan dilakukan? Nggak ada kan? Jadi buat apa bikin panel seperti ini, buat sirkus lebih lama lagi hanya untuk hal yang ya memang nggak bisa diubah juga gitu. Ini buat apa gitu? Ya jadi buat saya ini satu hal yang memalukan juga ya bagi IPL. Kalau buat saya sebenarnya yang harus dilakukan bukan masalah panel penyelidikan. Buat saya ya panel penyelidikan ini penting, tapi yang harus diselidiki bukan pertandingannya. Yang harus diselidiki ini adalah wasitnya. Gitu loh. Ya, karena apa? Kalau kita meneliti pertandingannya, hasil pertandingannya bisa diubah nggak? Nggak akan bisa diubah. Ya, panel itu menyatakan bahwa gol Anthony Gordon itu seharusnya tidak sah. Terus, nah, iya kan? Nggak akan bisa diapa-apain. Jadi menurut saya panel penyelidikan ini yang harus diselidiki adalah wasitnya. Karena sudah terlalu sering kejadian seperti ini. Saya bukan hanya ngomong untuk Arsenal gitu kan. Banyak untuk klub-klub lain pun yang saya merasa bahwa ini kok eh, wasitnya menyatakan hal-hal yang menurut saya kayak match fixing gitu kan. Apakah ini match fixing? Ya. Dan ini menurut saya yang harus diselidiki adalah wasit. Bukan pertandingan. Kenapa? Karena yang diselidiki pertandingan percuma. Kalau ditemukan tadi kan yang harus menganulir gol, apa gol bisa dianulir? Nggak bisa. Poinnya bisa dianulir? Nggak bisa. Gitu loh. Ya, jadi panelnya menyelidiki hal yang menurut saya tidak penting. Yang harus diselidiki menurut saya, dan saya akan tetap ngomong seperti ini, yang harus diselidiki ini adalah wasit-wasit PGMOL. Apakah mereka punya kepentingan tersendiri gitu. Ya tadi sekali lagi mengarah pada match fixing. Dan kalau ini hasilnya ditemukan sesuatu atau tidak ditemukan, itu paling tidak akan tetap menambah kepercayaan terhadap perwasitan di IPL gitu ya. Kalau ditemukan sesuatu berarti kan wasit itu nanti akan dituntut ya, sehingga nanti ada efek jera, ada memang pertanggungjawaban, ada akuntabilitas gitu, bahwa wasit-wasit ini bisa diselidiki. Dan sekarang kan posisinya adalah wasit-wasit ini tidak bisa diselidiki. Kalau terlalu kontroversial, apa yang terjadi kayak musim kemarin kan, kasus yang Arsenal juga, saya lupa itu wasitnya namanya siapa. Akhirnya apa? Wasitnya mengundurkan diri, udah selesai. Ya, kalau mengundurkan diri, penyelidikan berlanjut nggak? Enggak. Gitu. Harusnya wasit-wasit ini diselidiki match fixing. Kalau terjadi penyelidikan match fixing, ketemu mereka bukti match fixing, apa yang terjadi? Penjara, denda, gitu kan. Penjara pasti malahan harusnya. Karena ini adalah satu kegiatan ilegal gitu kan. Nah, itulah. Jadi menurut saya ini panel penyelidikan terhadap pertandingan Newcastle melawan Arsenal ini panelnya nggak penting, nggak perlu diselidiki. Kenapa? Hasil yang terjadi udah nggak bisa diubah. Ya, jadi yang harus dilakukan menurut saya tadi satu, panel penyelidikan yang harus diselidiki siapa? Wasitnya, PGMOL-nya harus diselidiki. Berikutnya yang harus diselidiki adalah infrastrukturnya, kenapa bisa ada di titik sepenting seperti sudut lapangan seperti itu.
kok tidak ada kamera yang menyorot, ya itu sangat penting. Nah, itulah menurut saya yang harus diselidiki dan apa yang harus dilakukan harusnya di sana. Jadi bahwa menyatakan gol Anthony Gordon sah itu tidak ditemukan pelanggaran. Buat apa? Ditemukan pelanggaran pun terus mau diapain? Nah sekarang tadi juga kita ngomong Kai Havertz dan Bruno Guimaraes harusnya kartu merah. Terus apakah mereka dapat kartu merah secara retroaktif lalu mendapat hukuman pertandingan karena harusnya kartu merah? Enggak kan? Enggak. Karena hasil pertandingan yang sudah terjadi dan tidak bisa dianulir. Jadi panelnya buat apa? Gitu. Ya, itu aja sih keluh kesah dari saya. Ya, semoga juga menambah wawasan lah buat teman-teman ya. Eh, ini aja sih dari saya. Kalau teman-teman punya hal menarik lain sehubungan tentang perwasitan, boleh nggak harus tentang Arsenal ya, dari pertandingan-pertandingan lain yang menurut teman-teman hasilnya aneh, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih ya sudah menemani keluh kesah saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.